Sudah belum? Sudah bisa dimulai? Bisa, Pak. Harus stop share dulu. Ini tolong dinyalakan semua ya. Nanti terus di screen capture. Bentar aja. Buat bukti. Satu, dua, tiga. Oke, lagi. Belum. Jangan lagi aja. Satu, dua, tiga. Nah, terima kasih. Wah, langsung matiin semua. Ya, kita mulai ke itu. Oke. Jadi nerusin yang kemarin. Malah error. Akhirnya nggak bisa mencet. Cepet tuh. Bisa nggak itu sih? Nah. Oke. Yang option kemarin ya kan masih belum selesai itu. Pada tanggal 10 Agustus 2018 PT Aneka Kimia menandatangani kontrak opsi untuk membeli 1.000 barel minyak mentah dengan harga $60 per barel. Jadi opsinya ada berapa? Ada nasionalnya, ada opsinya untuk beli atau menjual? Halo? Membeli, Pak. Membeli ya, berarti apa? Put option ya. Put option. Nah, terus kita kalau put option ini ya, di sini kita bayar opsinya, bayar preminya atau kita yang menerima preminya? Kontrak opsi ini diperoleh dengan harga 900. Berarti kita yang bayar ya. Halo? Iya, Pak, kita yang bayar. Tapi maaf, Pak, itu bukannya call option ya, Pak? Salah. Membeli ya. Oh iya salah kok. Put. Sorry. Call option. Kita untuk membeli ini. Berarti kita yang beli ya. Buy call option. Kita yang beli. Oke, jumlah nasionalnya berapa? 1.000. Terus kemudian harga strike-nya 60. Oke. Nah, dibeli dengan harga 900. Maka nanti ini pahami dulu ya. Jadi kalian harus cari tahu dulu apakah ini put option atau call option. Oke. Dan insya Allah nanti kita yang beli semua kok nanti di sini, bukan sebagai yang jual. Ya, karena kayaknya bukan kelas lain ya. Saya juga nggak ngajarin yang jual transaksinya apa. Tetapi kalian cuma diminta memahami aja untuk yang jual. Ya, tapi kayaknya nanti contohnya beli. Jadi kalau beli call option, nanti kita punya opsi untuk membeli ya. Halo? Opsi untuk membeli, sedangkan kalau put option berarti kita sebagai pembeli nanti punya opsi untuk menjual. Oke, harganya 900. Kontrak opsi ini diperoleh dengan harga 900 1 Januari. Oke, maka kita akan jurnal di tanggal berapa? Belinya tadi tanggal 10 Agustus ya. 10 Agustus kita akan menjurnal apa? Call option. Ada cash berapa? 900. Nah, terus kemudian nanti ternyata kita kan harus membuat penyesuaiannya kan setiap akhir periode kan. Di sini periode akuntansinya ada berapa selesainya? 31 Maret, 30 Juni, 30 September, dan 31 Desember.
Berarti kita buat tanggal berapa dulu nih? Laporan keuangan kita. Itu 30. 30 September. Nah, 30 September dulu. 30 September di sini nanti. Nah, option ini dia memiliki dua harga ya. Ya. Dia punya harga pasar. Harga pasarnya itu contohnya ini. Waktu kita beli, kita kan keluar harganya berapa? 900 kan, atau per lembarnya 0,9. Ini adalah harga pasar. Ya. Nah, sebisa mungkin ketika kita menyesuaikan, kita tuh menggunakan harga pasarnya, pakai market value-nya, ya, atau fair value-nya. Oke? Nah, tetapi di contoh soal ini tidak diberikan harga pasar option. Beda kayak contoh penjurnalan minggu kemarin ya, saya ngasih contohnya itu kan ada harga pasar optionnya. Kalau pakai ada harga pasar option berarti kita pakai harga pasar option. Kalau tidak ada berarti kita menggunakan harga intrinsik. Ya. Harga intrinsiknya itu adalah keuntungan kita ya ketika kita memiliki option ini. Oke. Contohnya misalnya di sini. Di sini MV-nya 0,9 ya. Nah, tetapi berapakah harga intrinsiknya? Kita pas beli ini tanggal 10 Agustus kan. 10 Agustus ini harga minyaknya itu ada 70. Sementara kita satu opsinya tadi keluar harganya apa nama? Sementara kita dengan option tadi bisa membeli dengan harga berapa? Halo? 60. Dengan harga 60. Oke. Nah, nanti di sini ada 70, terus kemudian kita ada selisih harganya berapa? 60. Maka harga intrinsiknya ada berapa? 70, 10. Keuntungan kita di sini inilah yang dianggap bukan nilai intrinsik dari option. Oke, bisa dipahami ya? Nah, kalau bisa pakai market value, kita sesuaikannya pakai market value. Tapi kalau tidak bisa, kita menggunakan nilai intrinsiknya. Bisa dipahami nggak? Bisa, Pak. Oke. Saya taruh sini dulu. Jadi pada tanggal 30 September ada. Nah, bisa dulu ya. Ini apa? Market value oil. Terus ini apa? Strike. Oke, tanggal 30 September. Jadi nanti kita akan membuat penyesuaian. Sekarang kita lihat berapakah nilai wajar dari option kita atau apa namanya nilai intrinsik dari option kita. Di sini market value minyaknya berapa? Market value minyak 68. Oke. Sementara strike-nya berapa? 60. Strike-nya berapa? 60. Maka nilai intrinsiknya ada berapa? 8. Ya. Nah, sementara jumlah nosional kita ada berapa? 1000. Oke. Maka kita harus membuat saldo option kita menjadi berapa? 8.000. Kita sudah punya saldo option berapa? Saldo option kita berapa? 900. 900. Nah, kita sudah punya saldo option 900, maka penyesuaian kita cukup kita tambah berapa? 7.100. Oke, bisa dipahami? Maka nanti kita akan menjurnal call option. Ada lagi. Ada apa? In. Berapa? 7.100. Oke, bisa ya?
Bisa, Pak. Siapa? Di sini aja nulisnya. Ini apa namanya? Market value. Market value. Slide-nya. Terus berikutnya apa tadi? Market value. Oh iya. Tadi tanggal berapa? Pertama 30 ya, langsung 30 September. Tadi startnya kan 60 semua. 60. Terus tadi 70. Ini berapa? 8 ya, 68. 8, maka intrinsic ada 10. Ini ada berapa? 8 ya. Kita jumlah nasionalnya ada berapa tadi? Nasionalnya ada berapa? 1000 ya. Maka ini akan menjadi berapa? Kok ini 8 ya? Ini 68 ya. Ini hostnya kok bisa ngupgrade itu caranya gimana? Pakai akun baru, Pak. Oh gitu. Jadi nggak bayar kan? Iya, Pak. Tapi cuma bisa 2 kali meeting aja, Pak, yang dapat unlimited. Oh, tetap dia kali ya. Ini berarti ini 8 ya tadi ya. Kita punya 8. Nasional 8.000, maka saldo kita harus ada berapa? 8. Berarti tumbuh ditambah. Ini apa ini? Berarti saldo kan. Saldo yang ada apa namanya? Neraca kita aja ya. Saldo operasionalnya harus ada sekian, berarti nanti ini adjustment-nya adalah sekian. Adjustment-nya berapa dari jumlah kita tadi? 7.000 nambah. Oke, berikutnya tanggal berapa? 31 ya? 31 Desember. 31 Desember. Di sini kita harganya ternyata menjadi 54. Berarti nilai intrinsiknya berapa? Jadi negatif 6. Minus 6 kan? Oke, jumlah nasionalnya 1000. Maka di balance sheet-nya harus kita sajikan berapa? Minus 6.000. 6.000. Minus 6.000. Berarti adjustment kita nanti akan ada berapa? Jadi dari 8.000, paham ya? Jumlahnya kita rubah jadi 6.000. Maka adjustment-nya berapa? Kalau Minus nanti harus ada di 14. kredit. Nah, maka akan ini minus 14. Oke. Maka kayak nomor telepon mandiri ya. Terus berikutnya, maka jurnalnya akan menjadi loss on kreditnya apa? On option. Berapa? 14.000. Oh iya, tadi belum kita bahas ya. Main asal jurnal aja. Ini kalau begini, kalau begitu masuk sebagai derivatif atau hedging di transaksi ini? Derivatif, Pak. Derivatif. Hanya derivatif karena unsur yang dilindungi tidak ada. Paham ya? Tidak kayak hedging. Di hedging itu jelas, oh kita gara-gara memiliki ini, maka kita jadi melakukan pembelian derivatif. Kayak gitu ya. Dikasih tahu alasannya biasanya. Kalau ini enggak kan, tahu-tahu beli derivatif gitu aja. Oke ya. Maka kita jadi punya saldo option berapa? Minus 6.000. Nah, nanti ternyata kita apa namanya? Kita jual tanggal ini ternyata harganya menjadi 57 Januari. Ya. Menjadi berapa? Ini 57. Oke. Berarti kita kalau exercise berarti untung apa rugi?
Rugi. Nah, kalau kita pakai option ini, kita harus keluar uang berapa, Pak? 60 per barelnya. Sementara kalau beli di pasar 57. Maka sebagai pemilik option, kita akan melakukan strike atau no strike. No strike. No. Nah, maka kita akan melakukan istilahnya no strike. Tidak kita exercise. Paham ya? Karena harganya lebih mahal daripada harga pasar. Maka tidak ada strike di sini. Ya, walaupun soalnya tidak menyebutkan. Tapi saya kurang suka sih soal seperti ini. Seharusnya dibilang, karena ini harganya makanya tidak di ini. Sebaiknya tidak itu aja ya. Ya, tetapi ternyata dia tidak menyebutkan, mungkin maunya seperti ini. Tapi, oke. Kalau no strike berarti kita langsung hapus optionnya. Kita punya option tadi saldonya berapa? Minus Kan? 6.000. Nah, nanti kita akan hapus. Di sini kita dapat call option. Maka kreditnya apa? Nah, selesai. Ini doang kan? Pak, izin bertanya. Iya. Sebenarnya saya masih sedikit bingung nyerempet-nyerempet gitu, Pak, antara derivatif dengan hedging, terutama untuk yang hedgingnya purchase commitment, di mana di situ saya masih kesulitan membedakan gitu, Pak. Kapan ini sebagai hedging, kapan ini sebagai derivatif. Purchase commitment ini tuh nggak ngerti saya, Pak. Kan kayak kontrak untuk membeli sesuatu, di derivatif pun kata-katanya juga mirip juga. Jadi apa sih yang bedanya? Ya, yang membedakan sih satu, kalau kita ngomongin soal ya, soalnya jelas, misalnya disebutkan di sini untuk melindungi nilai kontrak, maka perusahaan melakukan pembelian forward kontrak. Itu misalnya seperti itu, melakukan kontrak untuk membeli atau menjual. Paham ya? Jadi di situ memang disebutkan bahwa tujuan dari melakukan transaksi derivatif ini adalah untuk melindungi sesuatu. Ya, terutama yang itu tadi. Berarti apa? Nilai kontrak itu tadi. Paham ya? Beda dengan transaksi derivatif yang tahu-tahu kita melakukan transaksi forward kayak begitu. Jadi nggak ada tujuannya biasanya yang derivatif murni itu. Oke, tapi ketika dia memiliki tujuan untuk melindungi sesuatu, maka dia ya langsung kita kategorikan sebagai transaksi hedging. Jadi kayak mereka punya kontrak duluan baru diikat, dilindungi dengan derivatifnya gitu ya, Pak? Iya, jadi sebelumnya kita memang sudah punya komitmen untuk membeli atau menjual barang. Ya, Pak. Baru Makasih, kita Pak. Baru kemudian kita membuat transaksi derivatif untuk membuat komitmen lagi, ya kan, untuk membeli atau menjual barang. Aneh ya. Jadi ini kita melindungi komitmen pakai komitmen yang lain. Ini kita ngomongin komitmen itu, cowok-cowok tolong ya jangan live dulu ya. Ini bukan komitmen yang ke arah itu. Makasih, Pak. Ya. Tapi kalau di soal kayak soal tahun kemarin itu tuh disebutkan. Di soalnya ini soal option. Nah, ini soal hedging. Nah, kayak begitu. Jadi mudah-mudahan ada kata-kata yang eksplisit gitu ya. Nah, jadi dengan option begini, ketika kita memiliki option, maka kita sebagai orang yang memegang option, kita itu sebenarnya membatasi kerugian kita. Ya. Seandainya kita tidak memiliki option misalnya ya, seandainya kita tidak memiliki option, maka seandainya harga naik, ya kan, sementara kalau kita memegang option kita membeli harga 60, bayangkan misalnya di 10 Januari harga minyaknya ternyata 90. Paham ya? Seandainya kita tidak memiliki option, maka kita akan membeli minyak seharga berapa per barelnya menjadi 90. Rugi nggak exercise apa? Rugi nggak beli option dulu? Rugi, karena kalau kita punya option kita bisa membeli seharga berapa? 60. Paham ya? Nah, tetapi ketika ternyata optionnya rugi, ketika harga minyak per barelnya itu turun, kita ruginya itu nggak rugi-rugi amat. Kita sudah membatasi kerugian kita hanya sebesar premium ini. Jadi ketika harga
minyaknya turun, terus kemudian kan kita punya opsi untuk tidak melakukan strike kan. Paham ya? Maka kalau seperti ini, total kerugian kita itu sebesar apa? Hanya sebesar premiumnya. Oke, contoh pada soal ini, kita tadi kan melakukan adanya ini ya, berarti total ruginya ya, total rugi. Oke, perhatikan di soal ini. Di soal ini, kita tadi total untungnya itu berapa yang kita lakukan? Pertama ini kan, gain dulu kan, gain. Ya. Terus kemudian ada rugi 14, berarti kita kurang. Terus kemudian ada untung berapa? 6.000. Maka total kerugian kita, nah, hanya 900, hanya sebesar option. Ini manfaatnya memiliki option. Jadi kita istilahnya ngunci tingkat kerugian. Pokoknya paling tinggi saya itu hanya rugi 900. Ya, bayangkan kalau misalnya harga minyaknya ternyata naik gitu misalnya, naik jadi 90, maka jadi 90 ya. Maka kita kan kalau misal harga minyak itu adalah 90, maka kita harus membayar berapa? 9.000 kan. Sementara kalau kita punya option, kita hanya akan membayar berapa tadi? 60 dikali 1.000 kan? 60 ya. 60, berarti 90 ini ya, 90.000. Kalau di sini kita akan membayar berapa? 60.000. Maka kita akan rugi berapa? 30.000. Sementara kalau harga minyak turun, misalnya turun banget ya, turunnya jadi 30 gitu kan. Apakah kita jadi rugi 30 per barel? Enggak juga kan? Kita hanya cukup tidak melakukan exercise. Maka rugi kita hanya akan menjadi berapa? 900. Tetapi seandainya harga minyak 90, kita tuh jadi punya keuntungan 30.000 yang kita hemat. Karena kita tidak membeli harga nilai pasar. Itu untungnya memiliki option. Oke, bisa dipahami nggak? Bisa, Pak. Oke. Mau diresapi dulu atau lanjut soal berikutnya? Guys. Lanjut boleh, Pak. Lanjut ya. Lanjut. Mau soal ujian tahun lalu dulu atau soal nomor 15 di bukunya Bu Iin? Ya, insya Allah dua-duanya kita bahas sih. Mau yang mana dulu aja gitu. Yang tahun lalu dulu aja, Pak. Ujian tahun lalu. Oke. Ujian tahun lalu. Contoh. Pada tanggal 29 November, ya kalian sambil baca loh ya. Ini saya ilustrasi aja. Jadi kayak lihat film Indonesia, ya kan? Tetapi ada subtitlenya. Pada tanggal 29 November 2018, PT Furni Berjaya ya di Indonesia domisilinya menjual batu bara pada coal export. Perusahaannya di Hong Kong dengan harga 2 juta. Ya kita jual apa namanya? Coal-nya itu tadi. Nggak dikasih tahu ya berapa ya? Nggak masalah sih. Karena yang kita itu tadi bukan harga batu bara tapi uangnya ya. Lakunya 2 juta Hong Kong dolar. Pembayaran atas transaksi tersebut diselesaikan 60 hari tanggal 2 Februari dalam Hong Kong dolar. Berarti nanti kita akan menerima pembayaran dalam Hong Kong dolar. Kita yang jual kan ceritanya? Kita yang bayar pakai Hong Kong atau yang menerima? Nah, kita menerima. Nerima. Nah, terus di sini mata uang fungsional PT Furni adalah rupiah. Untuk menunaikan kerugian maka membuat forward kontrak untuk menukar Hongkongnya 1.500.000. Oke, kepada exchange broker dalam 60 hari. Nah, seperti ini disebutkan. Ya, dikasih tahu. Untuk menunaikan kerugian atas perubahan kurs dari transaksi tersebut, PT Furni membuat forward kontrak. Nah, seperti ini. Kalau seperti ini, soalnya itu pasti mengarahkan kita untuk melakukan apa? Hedging. Karena intensi perusahaan disebutkan di sini. Nah, transaksi ini akan diselesaikan dengan net settlement. Nilai tukarnya adalah seperti ini. Oke, bisa dipahami ya soalnya ya. Jadi kita melakukan hedging dengan melakukan transaksi yang tidak penuh ini ya. Jadi tidak full hedging ya. Tapi dari 2 juta
hanya 1.500. Nah, sebagai informasi ini soalnya dibuatnya tahun 2018 ya atau 2019 ya. Di mana PSAK ini belum berlaku. PSAK 71 itu belum dipraktekkan. Oke. PSAK 71 itu dia terbitnya 2019 dan baru efektif tahun 2020 ini. Jadi dia masih pakai standar yang lama soalnya ini. Bisa dipahami ya. Seandainya kita menggunakan standar yang baru di PSAK yang seperti saya sebutkan kemarin, di sini nilai yang mau kita lindungi, kita kan jadi punya piutang kan, kita punya piutang. Nilainya berapa? 2 juta dolar. Paham ya? Tetapi di sini kita lindungi, ya kan? Kita lindungi hedge-nya, apa kita derivatifnya. Jadi unsur yang dilindungi kan piutang, ya 2 juta dolar. Sementara yang kita lindungi, unsur yang melindungi itu nilainya berapa? 1.500.000. Oke. Maka ini ada berapa persen jadinya? Hanya 75. Hanya 75%. Seandainya kita sudah menerapkan PSAK 71, maka transaksi ini sudah termasuk lindung nilai enggak? Enggak. Nah, kalau di PSAK 71 ini bukan, karena efektivitas hedge itu harus antara 80 sampai 120. Bisa dipahami ya? Ini saya menjelaskan untuk keperluan kalian besok. Oke. Nah, tetapi karena soal ini dibuatnya tahun lalu, diujikan tahun lalu, maka ini belum berlaku. Maka ini sudah termasuk kategorinya itu hedging semua ceritanya di sini. Oke, bisa dipahami? Halo? Bisa, Pak. Oke, jadi ini adalah transaksi hedging. Ini menurut tahun lalu. Ini adalah hedge. Oke. Kalau sekarang ini bukan hedging. Tapi kalau dulu ini adalah hedging. Di mana yang kita lindungi itu variabelnya apa? Variabelnya. Aduh, yang kita lindungi apa? Piutang. Piutang. Piutang dalam dolar. Jumlah nasionalnya berapa? 2 juta. Piutangnya 2 juta dolar Hong Kong. 2 juta. Lah, kok jadi persen? 2 juta. 2 juta ya. Nasionalnya 2 juta dolar. Oke. Nah, sementara dari instrumen yang buat kita melindungi, kita menggunakan apa? Forwardnya untuk beli atau jual. Untuk jual. Nah, untuk jual, forward jual ya. Kita pakai forward jual dengan jumlah nasional berapa? 1.500. Nah, ini hati-hati ya untuk melakukan identifikasi soalnya ya. Seperti ini. Nah, dengan seperti ini, setelah kita lakukan identifikasi ini, maka kita bisa lakukan. Jadi, ini hedging satu. Yang kedua, yang kita lindungi adalah piutang dalam ini. Terus kita melakukan forward 1.500.000 dengan exercise price-nya berapa? Strike price-nya berapa? Halo. Nah, kita kan melakukan transaksi di sini kan, 29 November. Nah, mau kita pakai 2 Februari. Berarti ini berapa hari lagi? 60. Nah, ini adalah transaksi untuk 60 hari lagi. Maka wajarnya kita itu akan mengambil strike price-nya berapa? 1.800. Nah, paham ya? Jadi di kontrak kita strike price-nya adalah 1.800. Karena ini wajarnya sekian. Oke? Bisa dipahami?
Siapa? Nah, yang lain gimana? Sepi aja ini, ada orangnya enggak ini? Ngapain sama? Sebentar. Oke ya, sudah ya. Pak, saya mau Ya. bertanya, Pak. Ya, silakan. Ini tuh piutangnya ingin kita lindungi dalam rupiah atau dalam dolar juga, Pak? Karena kan mata uang fungsionalnya PT Borneo rupiah. Iya. Yang kita lindungi ya itu tadi piutangnya. Piutang Biar dolar. nilai tukarnya tadi tidak terlalu turun. Yang dolar. Biar nilai tukarnya tidak terlalu naik atau turun. Karena kan nanti kita punya piutang. Pas ya, ini nih, saya catat dulu ya. Ketika kita menjurnal, kita kan akan menjurnal accounts betul. Berapa? Ini menjurnal, jualnya tanggal berapa tadi? Tanggal ini. Saya kasih contoh soal saya kasih contoh penjurnalan ya. Besok sih kita nggak harus melakukan seperti ini. Paham ya? Ini saya kasih contohnya. 29 November. Pas menerima penjualan jurnal kita apa? Accounts receivable. Ya. Tapi dalam Hong Kong dolar. Karena mau dibayar dalam Hong Kong dolar. Ya, berarti ini FC aja. Kodenya FC. Foreign currency. Rate-nya apa? Sales. Nah, ini jumlahnya udah fix kalau di sini. Oke. Kita nilainya menjadi berapa? Menjadi 2 juta. Juta dikali 2 juta dikali berapa? Nah, spot rate-nya. 1830. Nah, 1830. Oke. Nah, kita menjurnal seperti ini. Maka ini salesnya juga seperti ini. Nah, ini nilai piutang kita. Ini 2 juta ya. Atau satu di sini aja lah biar jelas. Ini berapa tadi? 2 juta. Spotnya berapa? Ini saldo apa nih? Accounts receivable. Nggak kelihatan. Receivable ini apa nih? Spot. Spotnya berapa? 1830. Nilainya jadi berapa? Miliar ya. Nah. Oke, ini untuk ini. Bisa dipahami teman-teman? Bisa, Pak. Wah. Oke. Nah, inilah yang mau kita lindungi. Kita tuh punya piutang dalam mata uang asing. Nilainya di jurnal kita sekarang, menurut jurnal kita sekarang itu adalah 3,66 miliar. Paham ya? Nah, ini tapi kan nanti nilainya bisa naik atau turun. Makanya kita melakukan transaksi forward kontrak. Oke. Nah, sekarang kita catat transaksi forward kontraknya. Nah, tadi kan kita mengikat kontrak ini, oke, maka kita akan menjurnal apa? Kontrak apa? Receivable. Ya, kan kita mau menukar dolar kan? Halo? Mau ngasih dolar kan? Berarti nanti yang kita terima rupiah kan? Iya. Nah, kreditnya adalah kontrak payable. Ini yang dalam dolar apa? Oke. Kontrak receivable pada kontrak payable. Jumlahnya berapa? 2.700.000. Berapa? 2.700.000. 1.500.000 kali. Kita buat di bawahnya lagi ya. Ini tanggal Ya. berapa tadi? 30 November ya. 29. 29. Nah, kita buat lagi di sini untuk beberapa tadi 29 November. Ini apa namanya? OR-nya 1.500.000. 1.500. Nah, ini kalau begitu pakai apa? 1.800. 60 day. Ini tadi apa strike-nya ya? Strike dulu ya. Ya. Strike-nya kita pakai harga berapa tadi? 1.800. 1.800. Sementara fair value-nya, nah di sini.
Value-nya berapa? 2.700.000. Apa? Halo? 2.700.000. Nggak usah. Ini kita kosongin dulu aja kan baru itu tanggal itu kan. Paham ya? Ini baru tanggal transaksi. Jadi ini langsung ini sama dengan ini diberikan. Nah, ini yang kita catat ini ya. Jumlahnya 2 miliar ya. Berarti nanti di sini akan kita catat sebesar ini. Oke, bisa dipahami? Bisa, Pak. Terus berikutnya, enggak, ini diresapi dulu. Lanjut apa diresapi? Lanjut, Pak. Oke, lanjut ya. Berarti penyesuaian tanggal 31 Desember. Tanggal 31 Desember, berarti kita melakukan 2 penyesuaian kalau di sini. Kita punya piutang yang nilainya mau kita lindungi, ya. Terus kita nanti juga memiliki ini kontrak ini dalam mata uang asing yang mau kita serahkan dia. Paham ya? Yang nilainya juga jadi naik turun nanti nilai kontraknya. Oke. Maka nanti di tanggal 31 Desember kita akan membuat jurnalnya, penyesuaiannya, jumlahnya sama ya. Terus spotnya berapa? 1835. 1835. Nah, di neraca itu jumlahnya harus kita sajikan 1835 atau berapa? Ini kita lihat berapa miliar jadinya. Nah, ada 367. Paham ya? Maka adjustment kita berapa? 10 juta. Nah, ini dikurangi. Oke, ini adalah adjustment. Oke. Jurnal kita berarti apa? AR-nya berarti kita tambah ya? Ya. AR. Diketik lebih cepat loh, ngapain diketik? Pada apa? Gain. Exchange gain. Exchange gain. Exchange gain. Kalian nggak kangen exchange ya? Saya udah lama nggak ke exchange loh. 10 juta. Itu apa kabar ya? Belum buka deh. Nah, oke. Baru yang kedua kita lihat forward kontraknya. Forward kontraknya kan nilainya dulu 2.700.000. Nah, di yang sekarang ini harga wajarnya berarti 2.700.000 kan? 1.500 kali ini 1.800. Nah, seandainya kita membeli forward kontrak sekarang, maka kita itu akan dapat nilai tukar berapa? 1.836. Oke, kita jadi untung apa rugi nih kira-kira? Kita di sini nuker dolar, per dolarnya dapat 1.800. Tapi kalau di sini kita ngontraknya itu ternyata di tanggal 30 Desember, maka akan menjadi 1.836. Paham ya? Kita pakai yang ini ya. Kenapa? Karena sekarang tanggal 31 Desember, kita mau melakukan penukaran kapan? 2 Februari atau 30 hari lagi. Paham ya? Maka kita pakai rate-nya yang ini. Ini rate yang lain itu untuk membuat menguji kalian apa kalian memahami itu. Paham ya? Jadi yang kita pakai yang ini 183. Jangan ini, kalau yang ini lagi berarti nanti seolah-olah kita mau nukernya bukan 2 Februari tetapi tanggal berapa? 1 Maret gitu misalnya. Kan kita mau nukarnya 2 Februari. Berarti kita di sini pas bikin neraca ini, oke, kita pakai yang 1836. Nah, paham ya? Nah, bayangkan kita sudah terlanjur kontrak 1.800. Ternyata kalau kita buat kontrak di tahun saat ini, di tanggal 3 Desember, kita dapat kurs tukarnya itu 1836. Berarti kita untung apa rugi? Rugi, Pak. Untung. Rugi. Untung apa rugi? Kita yang nukar dolar, kita yang jual dolar. Untung. Kita yang jual. Rugi, Pak. Rugi, Pak. Rugi, karena kita kehilangan potensi dapat 1836 atau plus 36. Paham ya? Kita hanya dapat berapa? Oh iya deh. 1.800. Di kontraknya 1.800. Paham ya? Nah, oke. Nah, kita hitung kerugiannya. 1.500, 1.500, tracknya 1.800. Oke. Sementara
Sementara fair value-nya ada berapa? Halo? Fair value-nya ada berapa? 1836. 1836. Oke, maka harga wajarnya itu sekarang berapa? 2754. 2754. Sama dengan apa namanya? Ini ya, ini dikali. Nah, maka loss kita totalnya berapa? Sama dengan 54. dikurang ini. Maka nanti kita akan menjelaskan di sini apa? Loss on forward contract. Forward. Kok jadi itu? Forward contract. Kreditnya apa? Forward contract. Bukan forward kontrak, apa namanya? Kontrak Receivable. Payable, Pak. payable. Nah, benar kontrak payable. Berapa? Yang mata uang asing ya? 5. Ini bisa dipahami nggak? Jadi kita pahami dulu untuk ruginya. Paham ya? Atau kalau mau pakai cara yang menurut saya lebih mudah dipahami ya, berarti ini ruginya berarti total berapa? 36 kan? Nah, inilah yang kita kalikan sama dengan ini dikali berapa? 7.500. Nah, inilah yang kita 54. Ini menurut saya lebih mudah dipahami sih. Halo? Setelah sih mau pakai yang mana nanti. Nah, oke. Kontrak payable 54. Halo. Paham? Ya, Pak. Oke. Terus kemudian nanti pada tanggal berapa? 3 tukar tadi tanggal berapa? 2 ya? 2 Februari. 2 Februari. Maka kita akan menerima pembayaran dari orang ini dulu ya. Menerima pembayaran. Berarti kita akan terima cash itu sebesar spot rate. Oke. 2 juta. Ya, salah. Spotnya berapa? Cashnya bukan ini uang asing ya. Ya, ini uang asing kan. Uang asing. Tapi akan kita nilai sebesar spot rate kan. Berarti 2 juta dikali berapa? 1790. 179. Akan kita nilai berapa di neraca? Ini dikali. Oke. Berarti sama dengan ini. Sementara kita memiliki saldo accounts receivable. Saldonya berapa? 3670. Kan, ini kan tadi ini terus ditambah ini. Paham ya? Berarti berapa? Sama dengan 36 ditambah 10. Ya kan? Iya. Ini Ya. 36 10. Maka kreditnya kita akan mengambil apa? Loss exchange ya. Exchange berapa? 90. 90. Oke, terus terkait forward kontraknya, ini net settlement atau tidak ya? Berarti yang gross ya. Ini bukan net settlement. Kalau bukan net settlement berarti kan dari awal kayak begini ya, ada kontrak apa? Receivable sama kontrak payable. Oke. Karena ini net settlement berarti uangnya harus kita kasih kan. Sekarang posisi kita punya uang Hong Kong dolar kan. Berarti nanti kita akan menerima akan menyerahkan uang kita dulu, baru kita uangnya ditukar dengan rupiah. Paham ya? Kita serahkan kita dulu, berarti kita akan mengkredit apa? Kontrak payable.
Mata uang asing. Jumlahnya tadi berapa kontrak payable-nya? Awalnya ini 2754. Ini ditambah dengan ini. Ini kan? 2754. Yang kita kredit berarti uang asingnya, ya kan? Saya nggak tahu bakal gain atau loss. Ini dulu ya. Berarti sama ini uang asingnya kan kita serahkan kan? Cash. Nah, nilai uang asingnya sekarang berapa? Aduh. 3580. Sama dengan 1.500.000 dikali spot, ya kan? Dikali spot. Spotnya tadi berapa? 1790. Nah, maka kita untung apa rugi? Rugi. Untung. Hah? Oke. Oke, sama dengan ini dikurang. Kenapa untung? Ini saya agak kebalik jelasinnya. Khususnya dijelaskan dulu. Oke, seperti ini. Jadi kita sudah sepakat akan menjual uangnya seharga berapa? Halo? 1.800. 1.800. Tetapi kursnya sekarang berapa? 1.790. Kita sebagai yang jual, untung apa rugi? Untung. Untung kan? Iya, Pak. Halo? Kita untung di sini. Paham ya? Keuntungan kita 10. Ya, itulah nanti selisih antara cash yang kita terima dan yang kita serahkan. Jadi kita untung berapa tadi? Ini jadi untung. Untung berapa? 10 kan? Untungnya itu jumlah kita berapa jadinya? Kok di sini? Nulisnya di kontrak. Kontraknya 1.800. Sementara spotnya berapa? 1.790. Oke. Maka kita akan ada gain berapa? Gain 10. atau uang yang harus kita terima. Jadi kalau pakai net itu hitungnya seperti ini ya. Kalau pakai net ya. Berarti kita akan ada gain berapa? 10. Sementara nosionalnya ada berapa? Ada 1.500. Maka kita harus menerima pembayaran itu berapa? Ini kita lagi. Nah kok apaan sih ini? Nah, banyak amat. Ini kenapa nih? Itu dikali gainnya, Pak. Itu nasional kali nasionalnya, Pak. Walah. Pantesan. Maaf ya. Nah, jadi kita nanti akan, kalau itu net, kita akan menerima ini. Paham ya? Kita akan menerima 15 juta. Tapi kan kita gross kan? Kalau kita gross berarti ada beneran uang kita kasih ke mereka. Ini uang yang kita kasih. Paham ya? Sebesar ya kursnya hari itu. Paham ya? Hari itu kursnya berapa? Nah, baru ini yang kita terima. Ini akan sebesar kontrak kita. Apa namanya? Kontrak receivable. Kontrak receivable kita tadi berapa? 2.700.000. Nah, ini maka gasnya juga 2.700.000. Nah, ya udah. Selisihnya berapa? 15 juta. Paham ya? Aduh. Ini kita kurangi ini berapa? 15. Nah, seperti itu. Kalau gross kayak begini, orangnya kita kasih uang, kita dapat uang. Paham ya? Tapi kalau net, orangnya nggak kita kasih uang, tapi karena kita posisinya yang untung, maka orangnya harus ngasih pembayaran kita keuntungan ini. Paham ya? Untungnya kita berapa? 15 juta. Kalau net nanti seperti ini settlement-nya. Karena gross, yaitu tadi orangnya kita kasih uang asing, kita dapat uang rupiah.
Pak mau tanya Pak. Nah sih, ya. Jadi kalau net settlement jurnalnya cash pada kontrak receivable sebesar 15 juta ya Pak. Jadi yang jurnal kedua ini Tapi berapa? Tapi dari awal kita nggak seperti ini, paham ya? Dari awal kita ini no entry, paham ya? Kalau net itu no entry, terus kemudian ini apa? Yang perubahan harga forward itu loh, kayak yang lain jadinya. Makasih Pak. Ya. Nah, silakan diresapi dulu ya. Ini udah selesai. Sebentar ya, saya tinggal sebentar. Ayo, lagi, Mas. Tempat tidur nggak nih?
Iya. Halo, gimana? Sudah itu? Siap lanjut? Ya, Pak. Ya, Oke, Pak. lanjut ke yang Lanjut, Pak. ini. Ini tapi sama aja ya? Nggak apa-apa ya? Atau mau contoh soal yang lain? Ini juga forward kontrak sama seperti itu. Atau mau contoh soal lain, teman-teman? Gimana? Ini forward kontrak uang juga. Hedging, Ini nggak apa-apa, forward Pak. kontrak uang. Ini nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa ya? Biar mantap ya. Emang nanti keluar ini. Kalian dapat kisi-kisi ya? Ada kisi-kisi yang beredar kah? Tidak ada, Belum ada, Pak. Nggak mungkin ada, Pak. Berharap sih. Oke, berikutnya kita ke soal 15. Kebaca nggak ini? Si Darter Corporation, sebuah perusahaan Amerika. Ini salah ini. Salah nulis. Dia membeli mesin ya dari Jacana Corporation. Mesin dengan nilai 1.000 peso. Dia beli mesin. Harganya berapa? Peso itu tandanya apa? Nah, nggak tahu lah. Peso. Terus berikutnya harganya faktur dibayarkan dalam peso dan 30 hari. 30 hari. Untuk melindungi ini, nah ini seperti ini. Untuk melakukan lindungi terhadap perusahaan, daftar melalui kontrak pertukaran berjangka. Nah, seperti ini. Ya, pertukaran ini salah transliterasi ya menurut saya ya. Pertukaran berjangka itu kalau di bahasa Indonesia kan itu adalah future contract. Ya, tapi di sini maunya perusahaannya itu forward kontrak karena kita melakukannya itu dengan sebuah perusahaan khusus. Jadi nggak beli di pasar. Ya, kalau future itu beli di pasar, jelas sekali. Kalau di sini kita tidak beli di pasar, melainkan kita apa? Transaksi dengan perusahaan tertentu. Ini bukan future, ini forward. Oke, bisa dipahami ya? Ya, untuk Bisa, Pak. melindungi kita melakukan forward. Forwardnya beli apa jual? Halo? Forward beli apa jual? Aduh, kita mau beli peso atau jual peso? Menjual, Pak. Dibaca nih. Kontrak tersebut merupakan bahwa AB Trader akan menjual 1 juta peso ke Darter. Kita Darter apa AB? Nah, kita dijebak. Forward beli. Hati-hati. Suka bohong soalnya. Oke? Bukan bohong sih, menjebak. Forward beli. Berapa yang kita beli sama. 1 juta peso juga. 1 juta peso dengan apa namanya? Strike-nya berapa? 0,102. 0,1. Oke? Strike-nya ini. Oke, sudah bisa di jurnal. Minimal kalian tahu ini. Paham ya? Dicari tahu yang kita lindungi ya. Utang, kita tahu dulu pembayarannya dilakukan secara net atau gross nih. Tapi nggak ada dia gross. Kenapa? Karena kontrak tersebut merupakan bahwa APR akan menjual 1 juta. Paham ya? Untuk penyelesaian. Jadi akan ada transfer uang. Akan ada ngasih nyoh di peso gitu. Itu ada. Itu duit, itu yang bukan peso aku. Kasih apa itu. Oke? Jadi ini nanti akan ada Oke. Mari kita jurnal. Jurnal pertama pada tanggal 1 November. Pas beli dulu ya. Pas beli berarti jurnalnya apa?
mesin gitu. Kreditnya accounts payable. Oke, berapa? 1 Buat kayak yang juta. kita buat kayak yang tadi ya. Apa namanya? Tanggalnya berapa tadi? 3 November. Nilainya berapa? 1 juta. Terus spotnya 0,100. 0,1 ya. Maka nilainya jadi berapa? Dengan ini 100.000. dikali. Nah, kita berapa? Dengan nah ya, untuk uangnya kita gunakan sebagai. Terus nanti di sini akan kita buat untuk yang itunya ya, forward kontraknya ya, di belakang saja deh. RC. Berarti oke, langsung transaksi dulu aja ya, saya jurnal dulu ya. Transaksi forward kontrak berarti jurnalnya apa nanti? Forward apa namanya? Kontrak. Yang uang asing yang kita terima atau yang kita serahkan? Yang kita terima kan kita beli. Oke, kreditnya kontrak. Ini yang ini berapa? Kita dikali apa namanya kontraknya ya? Kontraknya berapa tadi? 0,102. Oke, maka nilainya jadi berapa? 102. 102. Oke, berarti ini 102. Oke, bisa dipahami ya? Pembeli terus tanda tangan kontrak. Nah, ini kita jurnal seperti ini karena ada pembayaran. Berikutnya, nanti kita akan menjurnal pada tanggal penyesuaian ya, 31 Desember. Kita akan menjurnal uangnya dulu ya. Apa namanya? Utangnya dulu ya, tanggal 31 Desember. Nanti ini kita punyanya sama sejuta, utangnya sekian. Stoknya berapa sekarang? Yang turun. 9. Oke. Jadi 98.000. Kita untung apa rugi? Untung. Untung. Tuh. Oh ya, ini adjustment-nya. Adjustment-nya berapa? 2. Kita akan menjurnal account payable, foreign currency, exchange, Gain. Oke. 2.000. Oke. 2.000 ya. Terus berikutnya nanti kita akan menjurnal juga yang ini. Oke. Dulu kita sepakat untuk peso 1,02. Kita itu harus membeli dengan kurs berapa? Nah, 0, di ceritanya di sini. Halo? Nah, kalau kita membuat kontrak di sini, paham ya? Kita tuh bisa membeli 0,101. Sementara kita udah terlanjur buat kontrak untuk membeli harga berapa?
0,12. 102. Berarti kita akan ada rugi. Oke, ruginya berapa? Ini loss. Ya, harus paham ya maknanya ya. Kita loss atau gain. Bukan transaksi ini. Oke, karena kita loss berarti nanti kita akan jurnal loss on forward contract. Kreditnya apa? FC. Kontrak receivable. Pokok FC kontrak receivable. Yang FC. Oke, berapa? 1.000. Terus berikutnya, oke, mau dipahami dulu ini? Halo? Pahami dulu aja ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Nah. Ya. Oh, yang tadi loss on forward pada kontrak payable. Mana? Yang sebelumnya loss on forward kontrak. Karena yang tadi kontrak untuk beli apa jual. Oh, iya ya. Jadi yang kita debit atau kredit itu yang ada tanda FC-nya. Paham ya? Sedangkan ini nih bacanya seperti ini loh, bacanya seperti ini. Kan tadi kita kontrak untuk membeli kan. Paham ya? Yang nggak ada FC-nya itu yang jumlahnya fix, yang pasti nanti kita bayarkan. Tadi kan kita sepakat untuk beli 0,12. Paham ya? Maka nanti karena dia pasti 1,02, dia tidak berubah. Oke ya, yang berubah yang ini nilainya fluktuatif. Jadi tadi kan kita mau beli harganya tetap. Kalau yang ini sebaliknya kita mau jual harganya tetap. Mau kursnya berapapun kita nanti akan menerima tetap berapa? 2.700. Maka yang berubah-ubah apa nilai? Nah, seperti itu. Hati-hati ya. Oh ya. Hati-hati. Biar gampang dikasih tanda aja, FC gitu kan. Itulah nanti yang akan kita ubah-ubah. Oh, tenang, nggak apa-apa, terusin aja, orang lagi time song. Udah kok diem, nggak apa-apa, sini lagi aja. Oke, lanjut ya. Lanjut berikutnya pada tanggal berapa tadi menerima pembayarannya? 30 Januari. Nah, ini kalau urut alur ya, urut alur kan kita menerima uang dulu dari Bapak ini kan, dari AB dulu. Kita bayar apa namanya? Kita terima uang, berarti jurnalnya apa? Aduh. Kita terima uang kok bingung tuh. Ini kita nerima cash dalam bentuk peso. Yang kita terima sama dengan berapa? 1 juta dikali spot waktu itu.
Ini saya mau tulis di sini nggak muat. Ya kan kita nerima kan, kita beli peso kan ceritanya kan. Jadi kita akan terima peso. Spotnya berapa? 107. 0,07. Nah, ini yang kita terima. Sementara yang kita kredit itu adalah apa? Yang jumlahnya fix. Kita pasti akan membayar berapa dia? 1,0. Yakin atau loss? Oke. Lima. Terima duit dulu, baru kita bayar. Nah, terima duitnya yang pakai ini, kontrak payable, paham ya? Halo? Bayarnya pakai yang apa? Kebalik kok kontrak payable. Ini kontrak receivable dong. Maaf ya, salah. Kontrak receivable. Dengan kontrak receivable ini, ya kan? Ditambah apa kurang? Kurangi 1.000. Dikurangi 1.000. Nah, gainnya jadi berapa tadi? 6.000 ya. Nah, maaf ya bikin bingung tadi. Oke, paham ya? Ini yang kontrak receivable dulu. Kita bayarnya berarti jurnalnya apa? Kontrak bayar payable. Kontrak payable yang jumlahnya fix ya, ada Cash. Berapa? 1.200.000. 102. Waduh, nggak muat. Taruh sini aja ya. Turun nggak? Nah. Terus ini jurnalnya kita kasih uang ke orangnya ya. Kasih uang ke orangnya. Jurnalnya apa berarti? Account Payable. FC. Ya. Terus berikutnya ini. Terus berikutnya cash. FC. Oke. Oke, cash. FC. Cashnya berapa? Cashnya kan udah sama-sama itu kan yang kita terima nih kan. Terus maka account payable-nya sama dengan jumlah yang ada ya, satu ya. Account payable-nya kan ini dari 100. Oke. Terus berikutnya ditambah ya. Ditambah apa dikurang? Dikurang. 2.000. Udah itu aja kan? Ya. Loss. Jadi kalau kita total di sini, ini harusnya tadi saya juga buat hitungan totalannya ya. Ini totalnya kita tuh gain atau loss di sini dari transaksi forward contract. Perhatikan. Spotnya berapa? Halo? Spotnya 107. Paham ya? Iya. Oke, tetapi kontraknya berapa? 102. Paham ya? 107, 102. Maka secara keseluruhan kita harus untung 5. Paham ya? Nah, kalau kita net settlement itulah yang kita terima. Oh, kita dapat 5.000 nih dari orangnya kayak gitu. Paham ya? Selisih antara spot rate dengan kontrak rate. Nah, kita lihat coba untung dari itu tuh. Gainnya berapa sih tadi? Loss on forward contract. Ini ya.
Ini terus kemudian ditambah dengan 6.000. Nah, pas. Oke. Ini minus ya. Nah, paham ya? Ini 5.000. Exchange-nya ini kan loss forward tahun lalu loss. Terus tahun ini gain 6.000. Maka totalnya kita akan ada loss 5. Itulah yang kalau net settlement inilah yang dibayarkan. Mau diresapi dulu? Iya, Pak. Pak, kalau net settlement gimana ya, Pak? Nah, habis ini kita contoh yang net settlement. Oke, diresapi dulu ya. Kita nanti kuliah jam berapa sih? 12.40. Oke, ini break dulu sebentar ya. Kita kembali lagi nanti jam berapa? Buat memahami ini. Jam 12 gitu ya. 12 kurang 10 gitu. Oke? Sebentar. Oke, Pak. Baik, Pak. Kontrak 31 Desember. Kontrak. Gimana sih? Ya Allah. Oke? Sebentar, ada adzan. Tunggu dulu ya.
Januari. Pada tanggal sama, Lucky mengikat kontrak dengan TJ untuk membeli 10.000 dengan kurs ini diselesaikan secara neto. Nah, kalau secara neto berarti nanti transaksinya seperti ini ya nyaretnya ya. Kalian juga bisa melakukan seperti yang tadi ini, yang nyaretnya gini saya benarkan juga, paham ya? Biar kalian nggak bingung-bingung amat, misalnya pusing, ya udah hafalinya caranya seperti ini aja, paham ya? Atau menggunakan yang netonya seperti ini, atau menggunakan cara kedua yang ini ya, neto ya. Ini seperti ini juga diperbolehkan. Oke, nggak usah khawatir yang koreksi saya, jangan dibandingkan dengan kelas lain. Kalau nggak mau pusing sendiri kalian, kalau mau bikin pusing untuk kelas lain silakan, tapi takutnya malah kalian sendiri yang pusing kan, sebaiknya jangan. Oke ya, kalau seperti ini berarti nanti transaksinya menjadi seperti ini ya jurnalnya ya, kalau yang cara saya ini, jadi seperti forward kontrak yang lain kalau niatnya tuh net. Oke, jurnalnya pembelian dilakukan pada tanggal 15 Januari. Nah, tadi jurnalnya tanggal berapa? 1 Desember dulu ya. 1 Desember. 1 Desember. Jurnalnya apa pas beli? Equipment. Ada Payable. Enggak yang tadi ya. Jumlahnya berapa tadi? 1.000 ya 10.000 terus spotnya berapa? Sama dengan 1 dibagi berapa tadi? 0,8 ini dikali ini. Ya, ini tadi sama dengan ini. Kreditnya apa? Accounts payable. Kan payable kan? Dalam mata uang hasil. Oke, kreditnya 1. Oke, paham ya? Nah, kalau kita menggunakan yang cara seperti itu, berarti netnya, ya ini net settlement. Ya, ini kalau cara yang ini berarti no entry. Oke. No entry. Jadi sama seperti forward kontrak di komoditas yang lain, nggak sama uang. Paham ya? Tapi kalau kalian bingung ini, ya udah samain aja kayak yang ini. Ya. Guys. Nanti coba saya contohkan kalau pakai 2 metode, oke? Berarti nanti nggak ada penyesuaian ya di sini, nggak ada jurnal ya di sini ya, karena net settlement. Maka berikutnya nanti pada tanggal 31 Desember kita akan, tadi kita kontraknya mau belinya 1.000 ya, 10.000. Harga kontraknya berapa? Terus berjangka 1 bagi 0,82 kan? 82. Ya, ini kan 0,82 ya. Ini setelahnya. Iya. Maka nggak ada entry dulu ya. Ini no entry, baru tanggal 3 Desember kita sesuaikan. Jurnalnya apa menyesuaikannya? Lalu nilai spotnya sekarang berapa? 10.000 utang kita. 0,79. Dengan 0,1 dibagi 7 ini sama kembali. Nah, maka harga utang kita sekarang sama dengan 1 dibagi. Oke. Maka nanti jadi naik apa turun? Naik, Pak. Nilai utangnya makin besar. Oke, berarti adjustment-nya berapa? 158. 158. Saya.
Oke. Nah, nanti akan ada exchange loss. Exchange loss. Ada kreditnya apa? Unpayable. Dengan 158, Pak. Hah? Kok 158? Banyak banget ya ini. Itu kan adjustment, Pak. Oh iya. Apa? Iya kurang. Ini kurangnya salah, harusnya yang ini. Lah, itu. Pokoknya saya tambahin ya, biar ada. Oke, gini ya, 158 ya. Ini jasanya salah rumus tadi. Berikutnya, baru kita hitung di ininya. Tadi totalnya jadi berapa ini? Harga strike-nya. Maka nanti kita harus bayar berapa? Ini dikali. Market value-nya sekarang berapa? Lalu kalau kita membeli sekarang, maka harga kontraknya jadi berapa? Guys? 0,78. 0,78. Harganya menjadi 1,282. Jadi kita untung apa rugi? Ya. Jadi kita paham ya, kita itu mau beli, kita kan beli kan? Aduh. Iya. Beli ya, kita kan mau beli dengan harga 1220. Paham ya? Nah, tetapi kalau kita kontrak sekarang, jadi kita harus beli 1,282. Berarti untung apa rugi? Rugi. Oke dong, kita cuma bayar 220 loh. Ya, di kontrak ini mewajibkan kita membayar 1,22. Paham ya? Ya. Lalu, nah, tetapi seandainya kita buat kontrak di 1 Desember, kita jadinya harus bayarnya 1,28. Jadi kita untung apa rugi buat kontrak di 1 Desember itu? Untung. Nah, seperti itu ya cara bacanya ya. Lalu, jadi kita ada gain di sini. Gainnya berapa? Ini pakai cara singkat aja ya. Kita pakai ada gain, berarti gainnya berapa? Sama dengan ini dikurang. Nah, gainnya 0,063, maka total gainnya sama dengan 1000 dikali ini. Oke. Maka nanti kita akan jurnal yang ke ini berarti forward kontrak ya. Forward kontrak berapa? Ini 625. Maksudnya apa? Ini Gain. jadi kayak transaksi forward kontrak yang lain itu loh, kayak misalnya tukar-tukaran itu emas dan sebagainya gitu kan. Oke. Memang ada 2 metode sih netnya. Netnya ada yang pakai ini, ada yang net kayak begini aja. Jatuhnya gain atau loss-nya totalnya akan sama aja. Oke, berikutnya nanti pada tanggal berapa? Di 15 Januari. 15 Januari. Kita akan bayar ke orangnya, kan kita abaikan dulu ya, kita fokus di forward kontraknya dulu aja. Ini net settlement, oke? Net settlement. Sekarang kita lihat. Ini jadi nggak konsisten dengan yang di atas.
Ya, kita harus membayar dengan harga berapa tadi? 1,22. Sementara kursnya sekarang itu adalah 1 per berapa? 81. Kursnya, nah, 0,81. Paham ya? Ini bentuk pertaruhannya di sini. Jadi kita harus membayar 2,20, paham ya? Tetapi saat ini kursnya berapa? 1,235. Jadi kita untung apa rugi? Untung. Nah, paham ya? Kita mengikat kontrak untuk membeli harganya 1,220. Ternyata kursnya sekarang 1,235. Berarti kita akan ada gain. Nah, kalau ngomongin apa namanya net settlement, yang perlu kita bayarkan itu adalah selisih dari kontrak, ini kontrak, dengan spot rate pada saat strike. Paham ya? Lalu bisa dipahami? Jadi kita nanti akan dapat uang atau bayar uang itu sebesar selisih harga ya kontrak dengan strike, strike price-nya. Strike price kontrak ya apa? Strike price-nya ini kontraknya ini dengan apa namanya spot rate. Jadi nanti kita untung apa rugi nih ceritanya? Kita bayar ya di forward kontraknya kan kita harus bayar 1,220. Ternyata spotnya 1,235. Untung apa rugi? Untung. Untung berapa? 0,1. 0,50. Jumlah nosionalnya berapa? 10.000. 10.000. Nanti kita akan memperoleh pembayaran. Ini. Nah, ini total yang akan kita terima. Oke, bisa dipahami ya? Maka nanti di jurnalnya mau disesuaikan dulu atau langsung terima pembayaran ini sama aja sih. Ya, langsung gitu aja kalau gitu ya. Cash. Berarti apa? Forward. Kontrak. Sama. Oke, cashnya berapa? 150. Terus forward kontraknya, saldonya tadi berapa? 625,4. 625, berarti Loss. yang tahun ini jadi loss ya? Jadi loss ya, karena dulu gainnya terlalu banyak ya. Aduh. Balik ya, berarti kita akan gain. Karena gainnya terlanjur 625 kan dulu kan? Ya. Berapa? Kalau net settlement. Paham ya? Berarti nanti kita tinggal bayar ke orangnya. Jadi nggak ada tukar-tukaran duit kalau begini. Kita belinya ke orang lain dolarnya. Pound sterlingnya tadi. Maka nanti kita tinggal bayar ke orangnya ya. Berarti accounts payable. Kreditnya. Account payable saldonya berapa? 12.658. 12 ditambah 12.658. Sementara cash yang kita serahkan itu adalah cash sebesar spot rate ya. Berapa? 10.000 dikalikan spotnya berapa? 0,81. Dikali cashnya cash ini ya. Berarti ada exchange gain atau exchange loss nih? Exchange Gain, Pak. Gain.
total exchange gain itu ya selisih antara spot rate dulu, ya kan, dibandingkan dengan spot rate sekarang. Kalau totalnya forward kontrak tadi, gain atau lossnya forward kontrak tadi ya pasti berupa cash-nya ini tadi 150. Oke. Ya, mari kita buktikan. Tadi kan kita sudah loss berapa? Loss ini kan 625 kan? Gain 625 kan? Terus loss berapa sekarang? 474. Maka kalau di total nanti akan berapa gainnya? 150 atau selisih dari nilai kontrak dengan spot rate pada saat tanggal 15 Januari. Oke? Gimana? Puyeng. Pusing, Pak. Pak, makanya Pak. Ya. Pak, berarti kalau perusahaannya dia menjual, nanti nilai kontrak receivable-nya tetap. Tapi kalau di soal ini, kalau perusahaannya membeli, nilai kontrak payable tetap gitu ya, Pak? Oke, Pak. Makasih, Pak. Iya. Ya makanya ditandai nanti yang kita keluarkan itu uang asing atau uang dolar gitu. Yang nanti jumlahnya berubah-ubah itu yang uang asingnya. Uang asing atau rupiah. Yang uang asingnya tadi yang berubah-ubah. Ya, logiknya pakai situ aja. Oke. Mungkin untuk hari ini sementara segini dulu aja ya, teman-teman ya. Nanti kalau ada pertanyaan apa-apa, silakan ditanyakan di itu. Ini tolong di print screen ya. Halo? Kok hilang semua udah? Ya, Pak. Tolong di print screen terus dikirimkan ke WA lagi. Instagram grup kita. Oke ya, buat di kuliah. Oke teman-teman, cukup sekian sementara ini dulu. Udah ya tadi ya? Nggak jadi, Ding. Sudah ternyata. Sudah cukup sekian. Silakan dilanjutkan memahami ini dulu ya kalau begitu ya. Mandiri kalau begitu. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Pak minta tolong share file-nya. Oh ya, siap. 18. Nasional lah. Provinsi ini masih final. Ya, Pak, izin saya end meeting ya, Pak. Ya, saya mau live nggak bisa-bisa nih.